Shalom, Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Penetua Rusmilawati sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Herlina Wiuda dan Ibu Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat pada hari ini Minggu 30 November 2025 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 7 Desember 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, Pendeta pelayanan khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Redi Apili, song leader Saudari Astriani Yulinsia dan Saudara Alexander Kurniawan. Pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Meriampung SPD. Liturgi tata ibadah Hari Raya Advent kedua. Nas Alkitab pembacaan Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Khotbah Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Bahasa Indonesia, nyanyian Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan NKB. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu kolekte SHM berjumlah Rp98.000, ultah ke-43 tahun Betty dan ultah ke-52 tahun Iin Ensanden Rp200.000. Persembahan syukur ultah ke-41 tahun Riendra Cipta Rp100.000. Yang ketiga itu berita lain-lain. Yang pertama berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan baik untuk lingkungan pelayanan 1, 2 dan 3 itu kosong karena sudah habis masa putaran jadwalnya. Yang kedua untuk ibadah seksi pelayanan Bapak TSPB juga kosong. Yang ketiga akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPer kelompok Ibu Margareta, Ibu Nerna Tutiasi dan Ibu Yusida Evarini, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 30 November 2025 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Ibu Margareta lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Ibu Eka Prasetya. Khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penetua Esterina. Diundang ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat untuk ibadah seksi pelayanan remaja atau pemuda SPP itu kosong. Dan yang keempat akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau ibadah syukur mengenang 3 tahun almarhumah
Ronawati Mambang, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 November 2025, waktu pukul 11 WIB setelah selesai ibadah minggu, tempat rumah keluarga Bapak Pransbuan, lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Ibu Diakon Esterlin, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, kerbot Bapak Penetua Mariampung SPD, song leader Bapak Diakon Kris Haryanto, diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan berikutnya saya akan bacakan ada 3 buah undangan. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat GKI Barimba di tempat, undangan Natal Selasa 2 Desember 2025. Panitia Natal Resort GKI Kapuas Seberang tahun 2025. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kami Panitia Natal Resort GKI Kapuas Seberang tahun 2025 mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk menghadiri ibadah dan perayaan Natal Resort GKI Kapuas Seberang 1 Seberang tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 2 Desember 2025 waktu pukul 15 sampai dengan selesai, tempat Gereja Maranatha Dahirang. Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas kehadiran Bapak dan Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Panitia Natal Resort GKI Seberang, Ketua Penetua Asri Lehawati SH, Sekretaris Diakon Yosua SP mengundang Kapuas Seberang Ketua Pendeta Oktavianti STH. Yang kedua, kepada yang terhormat Ketua SPPR dan anggota SPPR Jemaat GKI Barimba di tempat. Shalom, seiring sukacita kelahiran Juru Selamat Panitia Perayaan Natal SPPR Jemaat GKI Maranatha Dahirang 2025 mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bersama hadir dalam ibadah dan perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 waktu pukul 15 WIB sampai selesai, tempat Gereja Maranatha Dahirang. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Perayaan Natal SPPR Jemaat GKI Maranatha Dahirang 2025, Ketua Kitara SPD, Sekretaris Kaprita Asilambut, mengetahui Ketua Majelis Jemaat GKI Maranatha Pendeta Lisa Arianti STH. Dan yang ketiga yaitu undangan dan perayaan ibadah dan perayaan Natal Senin 1 Desember 2025 kepada yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudari Majelis Jemaat GKI Barimba beserta warga jemaatnya di Barimba. Salam sejahtera dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal Persekutuan antar gereja-gereja Periang tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 pukul 14.50 WIB sampai selesai, tempat GPDI Ebenezer, Jalan Jepang nomor 22 RT 14 Kuala Kapuas, depan Rujak Sekda Kapuas. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. Panitia Natal Periang Persekutuan antar gereja-gereja kabupaten, Ketua Dr. Tonun Irawati Panjaitan MM,
Sekretaris Yonas SKMMM turut mengundang persekutuan antar gereja-gereja Priang, Kabupaten Kapuas, Pendeta Rino Yeridwan M. Min. Dan saya akan bacakan hasil lelang kita pada hari ini, itu berjumlah Rp2.790.000, dan kami Panitia Natal Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari Bapak dan Ibu. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah Hari Raya Advent ke-1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 50, bait 1 dan 2. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-23a yang berbunyi demikian. Mazmur Asyaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kupulihkan kepadanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 84, kita nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang ketiga.
Tuhan yaitu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpegang pengalaman. Namun kita tidak boleh melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberikan pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami dan peliharalah selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan dalam kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami selalu mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam kesihanilah Tuhan. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 85. Yesus
Pembacaan Alkitab pada Minggu Advent yang pertama sesuai dengan Almanak Nats GKE terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami memuji nama-Mu oleh karena rahmat dan pengasihan-Mu. Kami boleh masuk dalam Minggu Advent yang pertama dengan ucapan syukur, sebab Engkau menetapkan Injil-Mu di antara kami. Kami dikuatkan dan dihibur oleh firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu makin lebat berbuah di antara kami. Berilah kepada kami di minggu-minggu Advent ini kesukaan baru, supaya kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau sudah datang dalam anak-Mu Yesus Kristus, supaya menggenapi janji selamat-Mu kepada setiap orang yang percaya. Sediakanlah hati kami supaya Raja kemuliaan masuk di dalam hati kami, dan dengan demikian kami dapat menanti dengan setiawan akan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan ke dalam pengasihan-Mu kehidupan kami. Peliharalah gereja-Mu dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Teguhkan pelayan dan umat-Mu di atas pengajaran segala nabi dan rasul, di mana Yesus Kristus menjadi batu penjurunya. Biarlah kami bermegah di dalam Engkau, sebab Engkaulah perisai bagi kami. Hendaklah iman, kesetiaan, kekuatan, dan persekutuan kami di dalam Engkau menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sediakanlah kami untuk perbuatan baik, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5, dengan perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kita pada minggu hari ini memasuki Minggu Advent yang pertama. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memasuki Minggu Advent yang pertama, dan sebentar lagi kami akan menyambut dan merayakan Natal di bulan Desember ini. Lengkapilah sukacita kami dengan damai dan berkat-Mu. Dan terlebih kami boleh mempergunakan minggu-minggu Advent ini untuk lebih memperbaharui hidup kami
sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan, dan terang firman-Mu yang menuntun kami, untuk kami tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terang Kristus. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu Advent, dan ini adalah Advent yang pertama. Advent itu adalah masa penantian, masa ketika gereja diarahkan untuk melihat ke depan, bukan ke belakang. Masa ketika kita diajak untuk menata hati kita, memperbaharui hidup, dan bersiap menyambut kedatangan Kristus, Sang Terang itu. Tidak mungkin kita menikmati terang Kristus jika kita tetap memilih berjalan di dalam kegelapan. Karena itu dalam Roma pasal 13 ini merupakan panggilan keras namun penuh kasih yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Panggilan keras ini diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk istilah bangun dari tidur ayat 11. Bangun dari tidur artinya jangan lalai, tetapi bersiap dan berjaga-jaga, mengarahkan tujuan, yaitu bahwa keselamatan sudah dekat. Dan yang utama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di sini adalah mengingatkan setiap orang-orang percaya akan tugas panggilannya sebagai orang percaya, yaitu di ayat yang ke-8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun selain hutang untuk saling mengasihi. Paulus di sini tidak sedang berbicara tentang hutang uang semata. Ia berbicara tentang adanya hutang moral, adanya hutang tanggung jawab, adanya hutang panggilan orang-orang percaya,
yaitu tidak lain adalah hutang itu untuk saling mengasihi. Kata mengasihi di sini adalah agape, yaitu kasih yang berkorban, kasih yang memilih berbuat benar meskipun itu tidak mudah. Dan Paulus menegaskan bahwa kasih itu adalah penggenapan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, artinya di sini kita diingatkan selaku orang yang percaya kepada Kristus, kita memiliki kewajiban. Jadi tidak saja hak kita, tetapi kita memiliki kewajiban, yaitu untuk melunasi hutang-hutang kita itu kepada semua orang, yaitu mengasihi sesama kita. Sebab kita adalah orang-orang yang berhutang. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan kita adalah orang-orang yang berhutang? Karena Kristus telah menebus kita dari kutukan dosa, yaitu maut. Dengan mengasihi sesama kita, maka secara demikian kita melunasi hutang kita. Hutang yang dimaksud di sini sifatnya adalah kekal, sebab kita tidak pernah bisa berhenti untuk melunasi yang namanya kasih. Sebab di dalam perjalanan hidup kita akan selalu ada kesempatan, akan selalu ada keadaan yang baru untuk kita mengasihi orang lain. Nah, dari pemahaman di atas kita dapat melihat bahwa kasih itu adalah hukum Allah yang utama dan yang terutama. Ini diungkapkan kepada kita dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang utama dan hukum yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan menjaga diri kita. Kita akan menjaga hidup kita. Kalau kita mengasihi tubuh kita, kita akan menjaga tubuh kita. Maka demikian juga dikatakan, seperti layaknya kita mengasihi diri kita, kita juga mengasihi orang lain demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hukum kasih bukan untuk membawa dampak bagi diri kita yang egois, yang hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Justru hukum kasih ini membawa dampak yang keluar, yang menyatakan dampak untuk orang lain. Sebab kasih itu telah menjadi pola sikap dan dasar hidup orang percaya, sehingga apapun yang akan dilakukan semuanya mestinya berdasarkan pada kasih yang telah ditanamkan di dalam dirinya. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa penolakan untuk berbuat kasih yang diungkapkan oleh Paulus dalam nas ini adalah wujud penolakan kasih Allah dalam diri seseorang. Mengapa ada orang yang sulit untuk melakukan kasih? Karena dia tidak mau menerima seruan pertobatan dari Tuhan. Ada penolakan dari dalam diri untuk mau diperbarui oleh Tuhan. Seperti Paulus katakan, ia masih mau untuk merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya, bukan keinginannya Tuhan. Dan lebih sulit lagi bagi seseorang untuk melakukan kasih bila ia merasa diri orang benar dan menyembunyikan kesalahan dan dosa-dosanya. Secara psikologis orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sensitif. Hanya sedikit pemicunya dapat menimbulkan amarah, kebencian, sakit hati, dan dendam. Seperti orang yang menyembunyikan borok dalam dirinya. Karena sedikit disinggung borok tersebut, maka akan menimbulkan reaksi yang besar. Itulah penghalang kenapa seseorang sulit melakukan kasih. Karena ia hanya sibuk untuk merawat tubuhnya, memuaskan keinginannya, keegoisannya. Demikian juga ia sibuk dengan keinginan dagingnya, dengan amarah, dengan iri hati, dan juga kebencian, perselisihan. Sehingga ia hanya mementingkan memikirkan dirinya. Itulah yang membuat sulitnya seseorang itu bisa melakukan kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mau menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan dan dosa,
maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling membenarkan diri di dalam kesalahan kita. Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan sikap pembenaran diri agar kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, yaitu pengampunan. Tidak ada orang yang sempurna yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Demikian juga kita ini tidak sempurna. Pasti ada kesalahan, ada pelanggaran yang membuat orang lain juga bisa marah kepada kita. Namun dengan menyadari bahwa kita ini lemah dan terbatas, orang lain juga punya kelemahan dan keterbatasan, maka perlulah dalam tindakan untuk mengasihi itu adalah saling mengampuni. Saling mengampuni. Kenapa perlu pengampunan itu? Karena Yesus sudah mengajarkan bagaimana Ia mengampuni kita yang berdosa ini. Kalau dipikir begitu banyaknya dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tidak layak kita ini sebenarnya diampuni, tidak layak. Tetapi karena kasih Tuhan itu, Ia mengampuni dosa kita. Ia tidak lagi mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Itu semua berdasarkan kasih. Nah, dengan pengampunan ini kita akan mampu untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Dengan pengampunan ini kita akan mampu melakukan tindakan kasih. Kita mengasihi bukan karena ada apanya, tetapi kita mengasihi apa adanya, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Jika kita telah hidup dalam sikap pertobatan, maka kita akan lebih peduli, lebih menerima orang lain, sehingga kasih terhadap sesama akan mampu kita lakukan. Maka kita berbuat kasih adalah karena Allah sedang dan terus bekerja dalam kehidupan kita, memulihkan hati, memulihkan pikiran, memulihkan sikap kita. Dan memang tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi tuntunan Roh Kudus Tuhan yang terus kita undang dalam hidup kita akan memampukan kita untuk memulihkan hati kita, pikiran, dan juga sikap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan kepada kita dalam nas ini yang tidak kalah penting. Dikatakan pada ayat yang ke-12 di sini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Telah hampir siang. Apa maksudnya? Tuhan Yesus akan segera kembali. Kita tidak tahu kapan datangnya. Karena itu masa Advent yang kita peringati, yang kita rayakan ini bukan masa penantian Kristus. Kedatangannya yang pertama, Dia sudah datang di Bethlehem. Yesus sudah datang. Kedatangannya yang pertama di Bethlehem dalam rupa manusia dan menyelamatkan manusia melewati kedatangannya. Yesus berjanji yang tertulis dalam Alkitab, Ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali. Dan janji Tuhan inilah yang kita pegang. Inilah yang kita nantikan. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun kedatangannya itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Ia datang seperti pencuri. Karena itu tidak perlu bagi kita untuk menghitung, untuk menduga, untuk mengira atau meramal kapan Yesus akan datang. Yang pasti yang kita lakukan adalah ketika Yesus datang, kita didapati sebagai orang-orang yang tak bercacat, yang dipulihkan oleh darah anak domba yang kudus, sebagai orang-orang yang telah membayar hutang itu tadi dengan hidup di dalam kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, yaitu melewati kasih kita kepada sesama kita. Nah, karena itu dalam kita di momen-momen merayakan Adventus ini, kalau selama ini mungkin ada hubungan kita dengan sesama kita yang tidak baik, ini momennya kita memulihkan kembali, memulihkan hati kita dulu, ya, memulihkan hati kita dulu, berdamai. Kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Pendamaian itu terjadi dalam hati kita, sehingga dengan hati yang damai kita pun juga mampu berdamai dengan orang lain. Sehingga biarlah kita merayakan Natal sepanjang bulan Desember, yang besok sudah kita mulai memasukinya,
Dan banyak sekali perayaan-perayaan Natal yang kita rayakan di bulan Desember. Natal itu tidak sekedar acara seremoni belaka, tidak hanya gegap gempita, tetapi Natal itu sungguh mempengaruhi hidup kita. Ada pemulihan hati. Yesus Kristus lahir di dalam hati kita, membawa damai sukacita. Biarlah kita merayakan Advent ini dan merayakan Natal yang kita rayakan di bulan Desember dengan hati penuh sukacita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga. Lilin Advent yang pertama telah kami nyalakan, simbol pengharapan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan biarlah ketika kami merayakan Advent ini, kami diingatkan sebagai orang-orang yang percaya, kami menantikan kedatangan Kristus. Biarlah kami menantikan kedatangan Kristus ini dengan memperbaharui hidup kami, menata hati kami, memulihkan hati kami menjadi lebih baik. Sebab kami telah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Maka kami pun juga dibawa untuk menciptakan damai Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, pun juga keberadaan jemaat dan masyarakat. Biarlah kami boleh memasuki minggu Advent ini dan sebentar lagi kami akan bersama merayakan kelahiran Kristus di Bethlehem itu, melewati perayaan-perayaan Natal. Sungguh sukacita yang besar yang boleh kami rasakan. Kami tidak hanya membersihkan rumah kami, mendekorasi rumah kami, tetapi kami mendekorasi hati kami lebih baik dan lebih indah. Bapa di sorga, dengan terang firman-Mu kami dikuatkan, dan dengan terang firman Tuhan kami dituntun untuk tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam jalan dan kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Saat ini kami berdoa, menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing, segenap pribadi lepas pribadi kami, yang tentunya banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak kekhawatiran dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Tidak ada lain tempat kami meminta pertolongan dan menaruh pengharapan kami selain hanya kuasa Tuhan saja. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan, Engkau berkenan menolong menopang kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, sucikan kuduskan kami. Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, memberkati peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, memberkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami bekerja, kami berjerih lelah untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberikan berkat, rejeki, karunia tambah karunia melewati usaha dan pekerjaan kami. Kami tidak berkekurangan, bahkan kami berkecukupan dan berkelimpahan di dalam Tuhan. Pun tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kami serahkan apa yang menjadi cita-cita harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Anak-anak kami diberkati dalam masa tumbuh dan kembangnya. Anak-anak muda kami dalam gumul juang mereka, Tuhan hadir menolong menopang mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan yang berjuang untuk meraih cita-cita mereka, berikan kepada mereka semangat untuk bertekun dalam pendidikan, semangat untuk meraih impian dan cita-cita, dan memberikan kebanggaan bagi keluarga. Berkati juga persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Jauhkan dari antara kami segala bentuk hal yang dapat memecah persekutuan di dalam jemaat, baik itu amarah, perselisihan, iri hati, kedengkian.
tetapi biarlah kami sama-sama saling melayani dalam kasih dan saling hidup dalam kebersamaan. Mewujud nyatakan persekutuan ini semakin kuat dan terang kemuliaan Tuhan boleh dinampakkan melewati hidup persekutuan jemaat. Berkati segenap keluarga rumah tangga Kristiani yang ada di jemaat ini. Berkati juga kami hamba-hambamu yang melayani, pendeta, penetua diakon, vikaris, guru sekolah minggu, siapapun kami yang terlibat melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami diberkati dan melewati itu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga mendoakan setiap penata layanan yang ada di gerejamu, baik tingkat majelis sinode, resort, calon resort dan jemaat, melewati program-program pelayanan dan pembangunan gereja secara fisik. Kiranya diberkati segala apa yang boleh dipercayakan kepada kami untuk melakukannya, semata-mata untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, demikian juga warga jemaat yang selalu setia mendukung pelayanan yang ada di jemaat dengan berkontribusi memberikan yang terbaik untuk gereja, baik itu dana, kolekte persembahan syukur, baik itu tenaga maupun juga pikiran-pikiran, ide-ide dan masukan-masukan yang baik untuk pertumbuhan jemaat yang semakin baik. Tuhan berkatilah kami, biarlah kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan lebih-lebih kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah memulihkan mereka. Yang berduka Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Demikian juga mereka yang tengah di penjara, Tuhan menguatkan mereka, memberi penghiburan dan semangat menjalani hidup mereka. Yang tengah mencari pekerjaannya, Tuhan juga memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangganya, bahkan yang tengah mencari pasangan hidupnya, Tuhan akan beri itu tepat pada waktunya menurut cara waktu Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan November ini. Kami berdoa bagi Ibu Betty tanggal 28 November berulang tahun kelahiran yang ke-43. Kami berdoa juga bagi Bapak Iin Ersanden tanggal 30 November ini berulang tahun ke-52. Kami juga berdoa bagi Riendra Cipta yang berulang tahun kelahiran ke-41. Tuhan, mereka bersyukur atas pertambahan usia, sebab siapakah kami ini yang dapat memperpanjang hidup kami? Semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu pertambahan usia adalah anugerah berkat Tuhan bagi kami, termasuk bagi saudara-saudara kami ini. Dan biarlah dengan bertambahnya usia kelahiran, semakin hikmat Tuhan dinyatakan bagi mereka. Kesehatan, kekuatan, lebih-lebih kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menyerahkan keberadaan hidup mereka kepada Tuhan saja dan bergantung kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga mendoakan keadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, baik segala peperangan yang terjadi antar bangsa, baik itu juga bencana-bencana alam, baik itu juga ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah melewati pemerintahan kami, para pemimpin-pemimpin kami, mereka pun mampu mewujud nyatakan keadilan, kesejahteraan, bahkan juga kedamaian di mana kami tinggal dan berada. Karena itu berkatilah pemerintah, berkatilah para pemimpin, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil dan bijaksana. Dan yang utama, memiliki rasa takut kepada Tuhan. Inilah kami ya Bapa menyerahkan segenap kehidupan kami,
keadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya menyatakan yang baik untuk kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, selesai kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita menyanyi Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Silakan duduk, maaf. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat 6b yang berbunyi demikian. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan kemaksuran Tuhan. Mari kita berdoa. Puji hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamatkan dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan tangan dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 197. Kita nyanyikan bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Meskipun
sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menerima berkat Tuhan, namun sebelumnya marilah kita menyanyi nyanyian pengutusan. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat menyanyi dari Kidung Pelengkap Kidung Jemaat nomor 182. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.